Tuhan melindungi orang-orang yang tulus, tapi orang berbuat jahat akan mengalami kebinasaan. Amsal pasal 10 ayat 29. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara yang meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang akbar, yang esa itu adalah ciptaan, pencipta dirimu dan segala sesuatu. Namun saudara-saudaraku, ketika kita berpikir seperti itu, mungkin saja ada pikiran ikutan yang modelnya seperti ini. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, mengapa ada orang jahat? Ada orang baik. Mengapa harus ada kebaikan dan kejahatan? Apakah Tuhan juga menciptakan ketidakbaikan? Ya, model seperti itulah banyak orang berpikir. Model yang sama juga pernah terjadi pada era yang lalu, masa yang lalu. Raja Salomo, yang mungkin juga Anda kenal sebagai Nabi Sulaiman, juga melihat satu kenyataan bahwa di sekitar dirinya, dalam komunitas, dalam masyarakat, di area publik, ada orang-orang yang tulus, ada orang-orang yang benar, ada orang-orang yang baik hati, yang hidup berdampingan bersama-sama dengan orang yang jahat. Atau orang jahat ada di mana-mana, orang baik pun sama. Mereka sama-sama insan yang tercipta, yang ada, yang meramaikan dunia. Sama-sama tinggal di desa, kota, antara bangsa-bangsa, atau di mana saja bisa bertemu dengan orang-orang jahat ataupun orang-orang baik dan tulus. Ketika pertanyaan seperti itu muncul, sang penyamse Amsal dia mendapatkan satu hikmat. Dia merenungkan dan dia memahami bahwa ternyata untuk orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus, Tuhan melindungi mereka. Untuk orang-orang yang jahat akan berakhir dengan kebinasaan. Namun saudara-saudaraku, sebelum mencapai akhir dari yang menunjukkan kebinasaan terhadap orang jahat itu, mereka tetap ada dan terus-menerus ada di sekitar kita, di area di mana kita bisa menemukan, katakanlah di ruang-ruang publik, ruang pekerja, ruang kantor, di sekitar komunitas tempat tinggal, atau di area tertentu ketika kita berinteraksi dalam masyarakat. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, nah, dalam keadaan seperti itu kita berada di dalam komunitas yang pelangi, yang bermacam-macam, yang ada orang baik dan orang jahat, yang ada orang tulus dan orang tidak tulus. Kita tidak bisa menghindari mereka.
di dalam kata, dalam kisah, bahasa, sikap, dan tingkah laku. Amsal kalau kita baca dari awal-awal kita temukan tanda-tanda orang yang jahat, yang fasik itu mudah terbaca. Penuh dengan ketulusan palsu, penuh dengan orasi dan narasi. Sepertinya benar tapi menghancurkan, membuat jerat untuk menjatuhkan orang lain, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai orang-orang yang ada bersama dengan mereka, Tuhan inginkan kita menyadari diri bahwa Ia melindungi kita. Ia melindungi orang-orang yang tulus, sehingga mampu berhadapan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tingkah laku perbuatannya jauh dari apa maunya Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, mari kita peka, kita menjaga diri, kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan melalui doa-doa dan sembahyang kita, agar terus-menerus Ia melindungi dan memberi kekuatan kepada kita, sehingga sanggup berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Kita tidak perlu membalas dengan tangan, kaki, dan kata kita, tapi kita bercerita kepada Tuhan, karena kita sudah menyadari, karena kita sudah tahu akhir dari hidup dan kehidupan mereka adalah kebinasaan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menghadapi orang jahat dan kejahatan mereka.